Dalam industri otomotif saat ini, setiap aspek dari sebuah kendaraan itu punya peran yang sangat penting. Tidak terkecuali satu aspek pun ya, mulai dari desain, teknologi, material, dan kemampuan manufaktur merupakan bagian penting yang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Yang dulunya dianggap mutakhir atau fitur mewah, sekarang bisa menjadi perlengkapan standar keselamatan atau bahkan bisa menjadi teknologi yang disebut jadul. Dan salah satu perlengkapan yang dulunya merupakan barang mewah, namun kini dibutuhkan untuk standar keselamatan tersebut adalah kaca depan atau windshield. Jadi, di video kali ini kita akan mengupas semua fakta yang berhubungan dengan kaca depan atau windshield tersebut. Mulai dari sejarah, fakta menarik, cara perawatannya, dan fungsi penting bagi pengendara. So, biar gak kelamaan, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa kita mau ucapkan terima kasih untuk Megacools yang lagi-lagi udah mau menjadi sponsor kita di video kali ini, yakni sebuah perusahaan anak bangsa yang bergerak di bidang maintenance kendaraan. Untuk teman-teman yang penasaran dengan perusahaan yang satu ini, langsung aja datengin landing page-nya di www.megacools.com. Sekitar tahun 1900-an, pada kala itu kendaraan roda 4 mulai mendapatkan daya tarik sebagai bentuk transportasi yang layak. Namun bisa kita lihat mobil-mobil pada masa tersebut memiliki sedikit sekali kemiripan dengan apa yang sering kita jumpai saat ini. Perbedaan ini akan bisa kita lihat dari banyak sekali faktor. Salah satunya adalah kaca depan, di mana pada saat itu kaca hanyalah hadir sebagai aksesoris yang berupa sepotong kaca tipis yang terpisah atau bisa dibongkar dan dipasang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Namun, dengan banyaknya permintaan pasar akan aksesoris yang satu ini pada dunia otomotif, teknologi yang awalnya dianggap remeh ini pun mengalami kemajuan pesat. Yang awalnya kaca depan hanya digunakan untuk membelokkan angin saja tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, sekarang beralih menjadi bagian safety yang sangat-sangat perlu diperhitungkan. Apalagi pada tahun 1903 yang menjadi titik balik part yang satu ini. Karena pada kala itu seorang ahli kimia Prancis bernama Eduardo Benedictus secara tidak sengaja membuat terobosan besar. Tepatnya ketika beliau secara tidak sengaja menjatuhkan sebotol film collodion kering dan beliau menyadari bahwa meskipun kaca tersebut retak, bahan tersebut tetap utuh dan mencegah terpentalnya pecahan kaca ke arah pengguna. 6 tahun kemudian, pada tahun 1909, Eduardo Benedictus menerima paten pertama untuk penemuannya yang bisa kita bilang sekarang merupakan kaca anti pecah atau laminated glass. Sehingga untuk kedepannya, penemuan ini akan membuka pintu inovasi besar dalam keamanan otomotif. Dan pada tahun 1920-an, produsen otomotif mulai menerapkan bahan kaca anti pecah dan kaca laminasi pada bagian depan kendaraan. Dan pada tahun 1936, Ford Motor Company yang pertama kali menerapkan kaca anti pecah tersebut pada kendaraan massal mereka. Pada saat masa pengujian, penggunaan kaca ini terbukti dapat memberikan keamanan tambahan bagi kendaraan, karena saat dites menerima benturan, kaca tersebut akan pecah menjadi potongan kecil yang lebih aman. Selain itu, teknologi baru ini juga akan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi pengemudi dan juga penumpang, terutama jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk yang belum paham, kaca laminasi ini terdiri dari dua lapisan kaca yang diperkuat oleh lapisan plastik di tengahnya, sehingga akan menjadikan kaca jauh lebih tahan terhadap pecahan dan juga benturan. Dan seiring berjalannya waktu, inovasi dalam teknologi kaca depan terus berkembang. Dan sekarang kaca depan modern yang sering kita jumpai adalah hasil dari berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Tapi tunggu dulu deh, meskipun teknologi kaca depan terus dikembangkan, nyatanya masih banyak masalah yang sering dihadapi pada saat berkendara. Selain kaca yang tentunya masih bisa retak jika terkena hantaman, kaca juga seringkali mengalami perubahan warna, kotoran yang menempel secara permanen, keripik kaca atau pengelupasan lapisan perlindungan kaca, tergoresnya kaca, dan masih banyak lagi. Masalah-masalah tersebut seringkali terjadi di lapangan, terutama pada kendaraan yang sudah berumur. Namun untuk mengatasi sumber dari permasalahan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kaca depan tersebut tercipta dan seperti apa untuk konstruksinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian konstruksinya.
Kaca depan sendiri terdiri dari berbagai macam lapisan-lapisan. Tentunya gabungan-gabungan dari lapisan-lapisan tersebut berguna untuk melindungi kaca dari berbagai hal. Yang pertama, kita akan menemukan frit pada kaca mobil saat ini. Sebuah lapisan dengan dot-dot atau titik-titik di samping kaca yang berperan sebagai anti silau, serta elemen ini biasanya terbuat dari keramik atau bahan semacamnya. Dan kira-kira apa aja sih fungsi dari frit ini? Fungsi dari frit ini tentunya sangatlah banyak. Yang pertama berguna untuk merekatkan windshield dengan bodi mobil. Yang kedua menyamarkan lem kaca mobil. Ketiga sebagai penghilang kondensasi atau berguna untuk menghilangkan embun yang dapat menempel pada kaca depan saat cuaca dingin atau lembab. Keempat, melindungi dari sinar UV. Kelima, bisa menyesuaikan suhu kabin. Keenam, mengurangi atau mereduksi cahaya, baik itu sinar matahari ataupun sinar lampu dari kendaraan lain. Dan tentunya masih banyak lagi. Lalu untuk part yang kedua, yaitu kaca lapisan pertama, yang hadir sebagai perlindungan luar. Ketiga, kelodion kering yang sempat kita jelaskan di bagian sejarah tadi. Dan keempat adalah lapisan kaca untuk bagian interior. Yang kesimpulannya, lapisan-lapisan baik itu windshield atau frit pada kaca kendaraan kita akan sangat berguna untuk menjaga serta melindungi kita dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini bisa juga disebut sebagai windshield phenomenon. Untuk teman-teman yang bisa bantu kita jelaskan tentang windshield phenomenon, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, biar kita pin. Sampai di sini kita sudah memahami kan bagaimana pentingnya windshield dan juga lapisan-lapisan yang diterapkannya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kalau lapisan tersebut sudah menipis atau bahkan mengelupas. Tentunya kalau hal tersebut terjadi, masalah-masalah yang kita sebutkan tadi akan bermunculan. Mulai dari kaca yang buram, berjamur, kaca lecet, dan lain-lain. Yang tentunya kalau masalah ini sudah terjadi, kita harus menggantinya dengan kaca yang baru, yang tentunya itu akan memakan biaya yang nggak murah loh. Maka sebelum itu terjadi, untuk mengatasi hal tersebut, selain melakukan pembersihan secara rutin dan penggantian komponen wiper secara berkala, perawatan pencegahan yang lainnya pun harus dilakukan. Seperti mengecek kondisi kaca, serta yang gak kalah penting dengan melakukan perawatan kaca windshield menggunakan wiper fluid dari Megacools, yang berfungsi memberikan lapisan-lapisan perlindungan. Selain itu, wiper fluid dari Megacools ini bisa membersihkan dan melindungi kaca dari endapan asap knalpot kendaraan di depan kita. Formulasi ini dikenal dengan sebutan nanionic surfactant dengan standar internasional. Lalu hadir dengan formulasi door repellent yang bertugas menangkis debu yang bisa hinggap di kaca dan menjadi penyebab utama terjadinya goresan halus. Selanjutnya, melindungi permukaan kaca dari hujan acid atau zat asam yang kuat yang ditimbulkan dari air hujan. Karena wiper fluid dari Megacools ini memiliki pH yang netral di angka 6 sampai dengan 7. Serta berguna sebagai shield saat air hujan menetes pada kaca mobil, yang disebut dengan efek daun talas yang dihasilkan dari formulasi rain repellent. Dimana dengan formulasi tersebut pandangan kita akan tetap terjaga, kaca akan bening dan jelas baik saat siang ataupun malam hari. Wiper fluid dari Megacools ini juga bisa menangani efek embun yang terjadi pada saat sedang mengendarai dalam kondisi dingin saat hujan, yang tentunya untuk kalian yang pernah mengalami kondisi ini, pasti bakalan paham kalau berkendara dengan kaca yang berembun itu akan sangat-sangat menyiksa kita. Dan formulasi solusi permasalahan ini biasa disebut dengan formulasi anti-fog. Dan terakhir, low foam yang dapat membersihkan kaca secara maksimal namun tidak menimbulkan endapan sama sekali pada saluran air wiper. Dengan banyaknya formulasi tersebut, dapat kita simpulkan kehadiran wiper fluid dari Megacools ini akan sangat berfungsi dan berguna untuk menjaga windshield serta frit yang ada di kaca kendaraan kita. Lalu sekarang bagaimana dengan cara penggunaannya? Untuk cara penggunaan wiper fluid Megacools, bahan-bahan yang perlu kita siapkan hanyalah 1 liter air bersih dan tentunya wiper fluid Megacools itu sendiri. Dan untuk pengaplikasiannya, mudah banget kok. Cuma dengan menyampurkan 30 ml wiper fluid Megacools ke dalam air bersih yang sudah kita siapkan tadi. Lalu aduk atau kocek sedikit. Setelah siap, masukkan cairan wiper fluid tersebut ke tempat penampungan air wiper di dalam kap mobil kita. Dan catatan nih, pada tahap ini usahakan hindarilah kontak mata secara langsung, basuh tangan dengan air bersih, jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan di suhu ruangan normal, dan kalau tertelan segeralah minum air sebanyak-banyaknya. Lalu pergilah ke dokter terdekat.
Setelah semua proses dilakukan secara aman dan juga benar, cairan wiper fluid dari Megacools ini pun siap untuk digunakan. Oh iya, untuk kalian yang mungkin khawatir cairan ini bisa merusak karet dan plastik, santai aja, karena cairan wiper fluid Megacools ini tidak akan merusak karet wiper, karet shield pada sisi kaca, maupun cat pada kendaraan kita. So, sangat aman untuk digunakan ya. Dan dari sini mungkin akan timbul pertanyaan baru. Lalu bagaimana dengan mobil yang sudah berumur, yang pastinya akan banyak masalah di kaca tersebut, bener nggak? Atau juga untuk mobil-mobil yang udah pernah ganti windshield dengan yang KW atau murah? Untuk jawaban pertanyaan tersebut, janganlah khawatir dan janganlah risau. Seperti yang kita sebutkan tadi, dengan adanya wiper fluid dari Megacools ini, bisa menjadi perlindungan tambahan dan menjadi lapisan kedua untuk kendaraan kita. Dan tentunya akan berfungsi seperti yang kita sebutkan tadi, baik itu sebagai perlindungan dari debu, kerikil, air hujan, dan embun, serta masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang tertarik dan juga penasaran dengan perusahaan dan juga produk-produk dari perusahaan yang satu ini, langsung aja kunjungi store Megacools di marketplace kesayangan kamu, atau kalian juga bisa datang ke supermarket terdekat. Karena kalian juga wajib tahu loh, untuk kemasan botol 500 ml aja bisa kita dapatkan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. So, kita rasa dengan harga terjangkau tersebut, nggak ada alasan lagi untuk kalian yang masih pakai deterjen, sabun, sampo, dan lain-lain yang bukan peruntukannya, yang jelas hal tersebut bisa merusak karet-karet, kaca, dan bodi kendaraan. Dan kalau kalian butuh dengan harga yang lebih terjangkau dan juga compact, Megacools Wiper Fluid ini juga hadir dengan kemasan pouch 400 ml. Oke, seperti biasa, barangkali di antara kalian ada yang mau menambahkan atau juga memberi kritik dan juga saran, langsung aja ramaikan kolom komentar di bawah ya. Saya Muhammad Karir undur diri, and thanks for watching.